kehidupan pasti ada yang namanya kesulitan. Sering dan banyak kita lewati. Namun ini kadang-kadang menjadi sebuah tanda tanya besar. Kesulitan ini didatangkan takdir, keadaan, atau by system. Kesulitan ini berbagai perspektif muncul. Sudut Wagun itu memang membuka ruang untuk berbagai perspektif. Dan biasa kita bersama dengan Kang Wagunnya sendiri. Kang Wagun, ketika bicara tentang kesulitan, tadi yang saya bilang, by design, kebetulan, takdir, kadang-kadang orang bingung menafsirkan itu semua. Iya. Jadi, wah ini mah memang sudah jalannya. Ya ini mah karena si A, oh ini karena si B, oh ini karena perilaku saya. Jadi sudah terjadi itu, kadang kita sulit mendefinisikan ini dari mana, terus kemudian kenapa. Ya, ini perspektifnya harus banyak Kang Nova ya. Kenapa? Karena perspektif ketuhanan dan perspektif budaya itu berbeda, berlainan. Bagi orang yang percaya karma, mungkin ini bagian dari karma yang harus diterima. Satu, ya. Bagi orang yang percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jabariyah. Sebagai takdir. Sebagai takdir, itu Jabariyah. Tapi bagi orang yang rasional, ini adalah akibat dari satu atau beberapa sebab. Jadi kesulitan itu bagi orang yang rasional adalah akibat dari satu atau beberapa sebab. Gitu loh. Sebabnya malas bekerja, akibatnya sulit ekonomi, gitu loh. Jadi ada rumus sebab akibat, gitu. Kalau secara rasional ya. Atau memang by design atau sistem yang di luar kita yang membuat kita menjadi kesulitan dalam hidup. Bisa kalau itu dikaitkan dengan konsep teori kemiskinan. Kalau orang sulit gara-gara kemiskinan, itu ada hubungannya dengan by design tadi. Karena kalau bicara soal kemiskinan, artinya berbicara dua kategori. Ada miskin kultural, ada miskin struktural. Kalau yang struktural itu didesain, sadar atau tidak, oleh apa? Oleh kebijakan. Kebijakan siapa? Kebijakan pemerintah. Oke, tapi yang ketika bicara tadi ya, bicara tentang pemerintah mah jauh ting lah ya. Tapi kalau bicara tentang, kan ngomong desain tadi. Betul, maksudnya desain tuh gini Kang. Di kalangan kita tuh nggak terlalu jauh lah. Desain tuh karena teman semuanya. Dirugikan oleh teman atau kemudian ditipu dan lain sebagainya. Teman merugikan kita itu kan akibat saja. Dari tadi yang sebab akibat aja. Iya. Kitanya aja lalai, kehipnotis oleh dia memelas, minta bantuan, minta tolong, gitu. Ya itu. Jadi mau menolong orang juga harus pakai ilmu. Mau memberi, mau membantu, mau menolong juga harus dasarnya harus ilmu, jangan belas kasihan. Oke. Artinya itu betul-betul harus tajam dalam menganalisa lah ya. Harus tajam. Contoh begini. Ada tetangga hidup sebatang kara, dia sakit. Kita kemudian iba, empati agak tinggi sedikit, altruismenya muncul. Rasa kepedulian sosial. Altruisme apa Kang? Altruisme itu kepedulian sosial. Oke. Maka tanpa pikir panjang, saya bawa itu nenek-nenek yang hidup sebatang kara itu ke dokter. Bagus kan kelihatannya. Datang anaknya dimarahin sama anak. Ngapain dibawa? Gitu? Ngapain dibawa, kan ini harus dibayar nanti. Siapa yang tanggung jawab bayar biayanya? Nah makanya sekarang kalau yang pakai ilmu bukan begitu. Ada yang sebatang kara sakit, ditanya, ibu punya anak? Punya. Di mana ada nomor teleponnya? Telepon dulu. Karena yang berhak itu anaknya. Yang pakai ilmu.
Jangan gara-gara belas kasihan terus dibantu aja ditolong. Tiba-tiba begitu tahu anaknya, tahu cucunya, kenapa nenek saya dibawa ke rumah sakit? Kan harus pakai biaya. Nenek saya nggak punya BPJS. Siapa yang tanggung jawab? Kenapa nggak bilang dulu? Kan Anda mah cuma tetangga nenek saya, bukan anak nenek saya. Nah, jadi rasa peduli sosial juga, altruisme juga, ya harus pakai ilmu, menolong juga harus pakai ilmu, gitu. Membantu harus pakai apapun juga harus ada dasar ilmunya, biar nggak ketipu, biar nggak disalahkan juga, gitu. Nah, ketika masyarakat bilang harus cari ilmu, ya Kang, boro-boro nyari ilmu begituan saya mah. Buat hidup aja udah sulit, Ya, cara ekonomi aja udah sulit. ilmu dalam pengertian umum itu berbeda dengan ilmu dalam pengertian khusus. Orang mendefinisikan mencari ilmu itu sekolah. Padahal sependek pengetahuan saya, Tuhan saya gitu ya, nggak tahu Tuhan Anda gitu. Kalau Tuhan saya itu firmannya begini, carilah ilmu, bukan carilah sekolah. Jadi yang diperintahkan mencari ilmu bukan sekolah. Banyak orang yang sekolah sampai ke S1, 2, 3 bodoh juga. Koruptor itu kan bodoh kalau menurut saya gitu ya. Kan dia udah tahu sebetulnya ilmunya korupsi Dan itu sekolahnya udah tinggi. udah tinggi gitu. Nah, mencari ilmu itu bukan harus sekolah gitu. Kakek nenek kita itu cuman jebolan SR lah ya. Sekolah rakyat itu pun cuma sampai kelas 3 misalkan. Kelas 3 SR sekolah rakyat. Tapi ilmunya kenapa? Karena dia belajarnya dari alam. Dari alam. Misal begini, orang tua mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, orang tua kita dulu ya. Kalau mau hidup harus seperti pohon kelapa. Berarti dia mempelajari pohon kelapa tuh. Dari mulai akar sampai daun, sampai dahan, semuanya berguna, bermanfaat. Selalu begitu. Dianalogikannya ke apa? Ke hal-hal yang ada di depan mata beliau itu. Dulu orang tua kita belajar jurus pencaksilat, pencaksilat, jurus monyet, pamonyet, jurus pemacan, jurus elang. Kan belajarnya dari sana, dari alam. Orang bisa pandai, bisa cerdas, bisa punya pengetahuan banyak. Kalau mau belajar tenang ke air, kan? Mau belajar ikhlas ke bumi. Kan asal diinjak. Bukan hanya satu injak, apapun dia terima gitu. Oh, mau kotoran manusia? Ya apapun diterima, dia nggak pernah protes gitu. Mau belajar mau belajar bisa berkawan dengan siapapun, belajar ke angin gitu. Dia bisa masuk ke celah manapun gitu. Ini dari alam, bukan dari perguruan tinggi, bukan dari sekolah, bukan gitu. Carilah, tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina misalkan, atau carilah ilmu sampai ke liang lahat misalkan. Itu kan yang disuruh mencari ilmu. Kan ilmu itu sumbernya kan 3 dalam perspektif budaya Sunda. 3 sumbernya. Apa itu?